Kalau dinapaskan berarti ada jatah waktu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allah telah menganugerahkan kepada guru kita juga dari ada gurunya, hingga muncullah yang disebut zikir nafas ini. Nafas ini sesuatu yang Allah berikan kepada kita, gratis kepada kita, tapi tidak pernah kita perhatikan. Seperti siang dan malam itu. Dan salah satu tandanya orang mati adalah apa? Tidak bernapas. Tidak ada nafas. Bersyukur saudaraku bahwa Anda ditarik oleh Allah masuk kepada komunitas zikir nafas ini. Amin. Bersyukur. Karena Pak Guru mengajarkan kepada kita di setiap helaan nafas kita diiringi dengan kesadaran kepada Allah. Agar apa? Agar ketika maut menjemput, nyawa melayang, mati namanya, kita dalam sadar kepada Allah. Amin ya Rabbal. Itu inti daripada pelajaran yang Pak Guru berikan kepada kita. Dan Pak Guru juga tentunya dari guru-guru yang lain. Saya kirimkan Al-Fatihah buat guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah saudaraku. Coba mulai dari sekarang kita belajar memperhatikan nafas kita. Dan diiringi dengan kesadaran kita. Pak Guru tidak pernah harus ini, tidak. Tapi Pak Guru mengatakan kalau mau silakan baca dari beliau. Allah atau juga Allah juga silakan atau maupun apa tidak membaca itu. Yang penting ketika saat keluar masuk dan nafas itu kesadaran ada sah. Oh pada tegang, santai Pak. Santai senyum. Nah, lagi serius ini soalnya. Saudaraku, di ayat selanjutnya Allah melanjutkan dan anak bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Siapa yang paling berakal itu? Manusia. Orang yang selalu sadar akan Allah. Baca ayat selanjutnya, kan tadi baru satu ayat. Ayat keduanya yang dia baca ya. Ayat 191. Kang, 191 Kang. Orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau Berbaring. atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Andai kata Allah menyuruh kepada siapa yang saya pilihnya, Bang Deden, karena yang baru tahu namanya Bang Deden. Bang Deden, Kang Deden, bahasa Indonesia bebas ketahui semua. Kang Deden, kalau katakan sanggup, kalau enggak harus komitmen. Andaikan Allah menyuruh kepada Kang Deden untuk menyadari Allah selama 24 jam, sanggup apa tidak? 24 jam. Hah? Sanggup apa tidak? Jangan tidak ada insya Allah. Sanggup dan tidak. Sanggup nggak? Atau belum sanggup gitu? Sanggup dan tidak. Oh sanggup gitu. Dan tidak. 24 jam sanggup? Ya, tapi kan tidak sanggup mau jujur aja. Dan kalau tidak ada, pilihannya sanggup apa tidak? Tidak sanggup. Tapi kalau dengar ayat ini kadang-kadang saya menitikkan yang lain. Kalau manusia dikatakan untuk sadar kepada Allah atau ingat kepadaku selama 24 jam, pasti mereka akan mengatakan tidak sanggup.
Tapi kalau tidak sanggup, ternyata Allah memberikan solusi kepada kita. Cukup kata Allah yang dibaca belakangan ini. Cukup ingat kepadaku, cukup menyadariku, cukup sadar kepadaku sambil berdiri, Duduk, berbaring. sambil duduk dan berbaring. Cukup. Jadi kalau tidak sanggup 24 jam, cukup berdiri, duduk dan berbaring. Berbaring. Aduh, siapa nih? Pemajikan. Sanggup atau tidak? Sanggup apa tidak? Berarti kalau manusia disuruh mengingat kepadaku 24 jam, pasti mengatakan tidak sanggup. Tapi Allah memberi solusi. Ingatlah kamu kepadaku sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Cukup 3 tempat. Berapa jam Kang Deden eta? 24 jam juga itu sebetulnya. Iya. Berapa jam? 24 jam. Duduk dan baring berapa jam? 24 jam. Berbaring juga lagi tidur. Ya, itu 24 jam juga ternyata kadang-kadang kalau dikatakan sekaligus nggak 24 jam bakal sanggup. Iya. Maka udah deh, kalau kamu nggak sanggup 24 jam cukup 3 tempat. Sama aja 24 jam juga. Ini ada sama aja. Iya. Masya Allah itu ayat yang indah. Iya. Jadi dipermudah ya. Makanya ketika kita masih berdiri, masih bisa duduk, masih berbeda, sadarilah Allah. Betul. Kecuali Bapak punya ilmu terbang, nggak usah berzikir kalau begitu mah. Nggak ada di diri Al-Qurannya juga. Barang siapa bisa terbang, nggak usah berzikir, nggak ada. Jadi kalau mau nggak mau zikir, bisa ilmu terbang dulu Pak. Ini juga secepat kilat kok. Nah di sini saudaraku, Allah memberitahukan kepada kita tentang ayat-ayatnya tadi. Ternyata tadi maghrib itu Pamaliki disambung lagi oleh Pamaliki. Tolong Pamaliki buka surat yang tadi Pamaliki, baca ayat ke-19-nya. 19. Ya ayyuhalladzina Itu 18. Wih, yang ke-19. Itu 18 Pak. Iya, maksudnya ntar diterusin Iya, gitu. oh, tapi nggak apa-apa. Iya, terusin deh. Terusin, Pak. Terus. Terusin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma Buka qaddamat 59 19. wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Stop dulu. Begitu indahnya ayat. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur Nafsun ma qaddamat liqad. wattaqullah. Sampai 2 kali. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Ya, inilah ilmu manajemen. Bertakwalah lagi kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun. Allah Maha waspada sekali. Ini yang terpentingnya di ayat ke-19. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Buka artinya ayat ke-19 surat 59 ayat 19. Pak Hendy? Ada ketemu? 59 ayat Kang, ketemu nggak, 19. Kang? Bentar. Bentar. 59 ayat 19. Hah? 19. 19 ya. Ya. Dan janganlah kamu Janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang Dia wajibkan atas mereka. Akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Jauh bukan itu. Ayat berapa jam itu jam? Al-Hasr surat 59 ayat 19. Ayo udah ketemu belum? Coba udah. Yang kencang. Dan janganlah
dan jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kemudian Dia membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Itu adalah orang-orang tidak taat. orang fasik. Dan janganlah seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah. Dan Allah kemudian melupakan dirinya sendiri. Dan itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu yang tidak ingat kepada Allah. Kalau menurut ayat ini. Betul. Ternyata kita masih di garis pasif, Pak. Bengkok itu pasif itu kan pasekon, ceksuna pasif. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kemudian Allah melupakan kepada dirinya sendiri. Dan itulah yang disebut orang-orang. Saudaraku yang dirahmati Allah. Begitu indahnya ayat-ayat keluar itu dari masing-masing. Kemudian yang tadinya ngaji juga Allah menfirmankan, dia baca di dalam surat Al-Mulk ayat 23. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Inilah 3 komponen saudaraku untuk menyadari Allah ini. Perhatikan dan sekarang akan saya sampaikan ada satu ayat. Ayat ini yang selalu saya sampaikan dan saya ingin sampaikan sebagai dasar kenapa harus berzikir nafas. Mau tahu ayatnya? Al-Araf 205 ya? Hah? Al-Araf 205 bukan? Bukan, kalau itu untuk penyeruan dan janganlah terlalu kencang. Oh. Di dalam Iya. Al-Baqarah 152. Kang Deden bisa dibacakan? Padkuruni Astajib lakum. Bukan. tajiblah. Padkuruni waskuruli. Wala takwi. Satu ayat, 2 perintah. Hmm. Padkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadamu, jangan mengingkari nikmat. Nikmatku. Itu ayat 2 perintah. Satu ayat 2 perintah. Perintah pertama, padkur. Ingat kepada Allah, sadar kepada Allah, menyadari Allah. Agar apa? Agar Allah ingat kepada kita. Dan yang ayat selanjutnya, waskuruli wala takfurun. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan salah satu kenikmatan yang sering kita lupakan Napas. di antaranya adalah Napas. kita tidak bersyukur. Padkuruni adkurku. Ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah atau menyadari Allah atau sadar Allah, apapun bahasanya, yang penting sadar Allahnya, ingat Allahnya, Allah ingat kepada Kita. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, Berarti otomatis juga. lupa Allah juga lupa kepada kita. Nah disinilah kesadaran kita tumbuhkan. Contohnya begini Pak, ganteng saya. Si. Padkuruni adkurku. Ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Ketika ingatan kita tertuju kepada Allah, padkuruni adkurku. Langsung. Begitu kita ingat kepada Allah, Allah langsung mengingat kita. Kayak lagu Bimbo ya. Aku jauh, engkau jauh gitu. Ya. Waskuruli wala takfur. Saudara, napas ini anugerah yang Allah berikan dan gratis Pak. Gratis. Hanya untuk yang sesak napas aja harus beli oksigen. Dihitung-hitung kemarin sama saya Pak, pakai kalkulator tapi hampir sehari. Oksigen tuh ya. Sehari apa sebulan ya?
sehari Hmm. kita memerlukan oksigen itu 84 juta rupiah. Hmm. Gratis dari Allah. Dan Allah tidak menuntut kepada kita. Cuma Allah mohon kepada kita juga. Ingat, Allah memohon loh. Ingatlah kamu kepadaku, agar aku ingat kepadamu. Daripada kena oksigen gitu ya. Dari kenapa ya oksigen? Ya Allah, yang kami di sini. Jadi kalau Anda, Bapak, semua keluarga mengamalkan zikir nafas setiap nafas, Anda tidak sesat. Anda telah mengamalkan Al-Baqarah 152. Di samping kita berzikir dan di samping kita bersyukur kepada Allah atas nafas yang Allah berikan. Amin. Gimana yang sesat? Siapa yang mengatakan sesat? Ini ada payung hukum dari Allah. Ayatnya ada ya. Ini payung hukumnya. Fadkuruni adkurkum waskuruli walaupun. Siapa yang mengatakan? Kasihkan ini sehatnya. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah. Sampai jarak berapa ya?